Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saya diberi kesempatan sekali lagi untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Bertahanlah, yang terambil dari Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai 23. Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai 23. Saya akan membacakannya bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Nasihat untuk meneguhkan iman. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, saya mau menunjukkan rumus nih ya Bapak Ibu, bukan rumus matematika, bukan rumus fisika, tapi ada sebuah rumus yang menuliskan tentang iman ditambah perbuatan-perbuatan sama dengan keselamatan. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Apakah rumus ini benar? Mungkin ada yang bisa jawab, ada yang benar nggak ya, benar nggak ya? Gitu. Tapi ada juga ayat yang mengatakan hal yang mendukung rumus ini rasanya. Yakobus 2 ayat 17, jika iman tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mungkin mulai ragu-ragu lagi, benar nggak sih ini? Tapi kalau kita bandingkan dengan rumus yang kedua, iman sama dengan keselamatan ditambah perbuatan. Menurut Bapak Ibu Saudara, dari antara dua rumus ini, mana yang benar? Apakah rumus yang pertama tadi atau rumus yang kedua? Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari rumus yang pertama yang di atas itu kurang tepat. Kenapa? Karena itu lebih menekankan tentang perbuatan manusia. Seseorang itu bisa diselamatkan atau mendapatkan keselamatan dari Allah kalau dia melakukan sesuatu, melakukan perbuatan baik. Kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, kita tahu bahwa keselamatan itu hanya berasal daripada Allah, bukan dari perbuatan yang kita kerjakan. Dan dua rumus ini beda-beda tipis ya Bapak Ibu, tapi punya dampak yang besar. Dan ini seringkali kita jumpai penyesatan-penyesatan yang seperti ini. Penyesatan itu enggak selalu tampak dalam hal-hal yang besar, yang sangat terlihat. Tapi juga bisa muncul di dalam hal-hal yang sederhana, yang kayaknya mirip-mirip, yang kita mungkin enggak sadar kalau itu hal yang kurang tepat. Dan hal-hal seperti inilah yang Yudas juga soroti di dalam suratnya, bahwa sadar atau tidak sadar penyesatan itu dapat terjadi. Yudas yang dimaksud di sini adalah Yudas saudara Yakobus ya Bapak Ibu, bukan Yudas Iskariot yang menjadi murid Kristus itu. Karena dia menyatakan dirinya, Yudas di sini menyatakan bahwa dia ini hamba Kristus. Di ayat 17 mendukung ya bahwa ingatlah apa yang dikatakan para rasul. Kalau dia Rasul Kristus, mungkin dia bisa bilang ingatlah apa yang aku ajarkan waktu itu. Mungkin seperti itu, tapi karena dia bukan bagian dari rasul-rasul Kristus, tapi dia tetap punya relasi dengan Kristus, maka penulisan surat ini dipercaya oleh orang-orang pada waktu itu. Dia dihargai, dihormati, didengar nasihatnya karena dia punya relasi dengan Yesus. Dan surat ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah permasalahan apa yang terjadi di antara jemaat pada waktu itu, dan yang kedua adalah peran orang percaya di dalam menghadapi atau menanggapi tantangan-tantangan yang ada. Dan kita pagi ini akan membahasnya satu persatu.
Yang pertama, apa yang terjadi sebenarnya di sana? Kalau kita melihat di ayat yang keempat Bapak Ibu, di sana Yudas menuliskan dengan jelas apa yang terjadi. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yudas melihat ada bahaya yang dilakukan oleh para penyusup, orang-orang fasik, penyesat-penyesat. Mereka masuk bukan lewat hal-hal yang kecil Bapak Ibu, tapi mereka mulai masuk nih ke komunitas orang percaya yang ada di sana. Dan mereka memiliki kesalahpahaman tentang anugerah Allah. Mereka menganggap bahwa anugerah Allah yang menyelamatkan, yang penuh dengan pengampunan, itu membebaskan mereka untuk melakukan perbuatan dosa. Anugerah Allah yang memberikan pengampunan itu mereka pakai sebagai tameng untuk menjadi alasan bahwa mereka bebas melakukan atau melampiaskan hawa nafsu seksual mereka. Anugerah Allah itu membuat mereka bebas melakukan dosa. Selain itu, mereka juga menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini mengindikasikan bahwa mereka menyangkal otoritas Allah, otoritas kekuasaan Allah. Dan kata yang digunakan Bapak Ibu adalah arnomenoi. Menyangkal itu menggunakan kata ini yang menunjukkan bahwa dia menolak otoritas Allah. Dan bukan hanya menolak otoritas Allah, tapi dia juga menghina. Mereka menghina kekuasaan Allah. Bukan hanya itu, tapi juga di ayat 9 kita bisa melihat bahwa mereka juga menghujat makhluk-makhluk surgawi. Yudas memberikan sebuah perbandingan ya, bahwa dia menunjukkan ini loh, apa yang mereka lakukan ini benar-benar bobrok gitu ya. Dia melihat bahwa orang-orang atau penyesat-penyesat ini melakukan penghujatan kepada makhluk-makhluk surgawi. Sedangkan malaikat Mikael, dia tulis di ayat 9, malaikat Mikael aja ketika dia berdebat dengan iblis, dia nggak mau mengucapkan hujatan kepada dia. Tapi orang-orang ini bersikap seperti binatang, kata Yudas. Kata-katanya sangat keras ya Bapak Ibu, menunjukkan akan kebobrokan dan kesalahan yang mereka lakukan di tengah-tengah komunitas. Dan pada ayat-ayat setelahnya, Yudas menunjukkan akan konsekuensi atau apa yang akan mereka dapatkan sebagai penyesat yang dikaitkan dengan kisah yang ada di perjanjian lama, yaitu kisah bangsa Israel yang dibinasakan oleh Allah, malaikat yang jatuh, dan juga Sodom dan Gomora yang dibinasakan oleh Allah. Jadi kebinasaan orang-orang di zaman perjanjian lama itu dipakai untuk menggambarkan kebinasaan yang sama yang juga akan diterima oleh penyesat-penyesat ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Apa peran orang percaya ketika melihat ada permasalahan ini, ketika melihat ada tantangan di tengah-tengah mereka? Masuk ke dalam bagian yang kita baca Bapak Ibu, Yudas menyapa mereka, menyapa jemaat Tuhan dengan sebutan yang sangat hangat ya, saudara-saudara yang terkasih. Ini menunjukkan ada kontras ketika dia mengatakan kepada orang-orang yang penyesat itu dengan kata-kata yang kasar, yang keras, yang tegas, sedangkan kepada jemaat, ini mulai berubah nih ya fokusnya kepada jemaat, dia lebih lembut, lebih hangat, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang dia kasihi. Yudas mengajak para pembacanya untuk mengingat kembali apa yang sudah dikatakan oleh para rasul waktu itu. Saya berpikir gitu, kenapa waktu ada penyesat Yudas ini gak meminta mereka untuk mengusir aja para penyesat ini. Kenapa Yudas gak meminta mereka untuk meninggalkan orang-orang itu, mengusir, mungkin juga ya dengan cara apa gitu, membuat mereka keluar dari komunitas mereka. Tapi kenapa Yudas di sini malah menyuruh orang-orang atau jemaat Tuhan waktu itu untuk mengingat apa yang dikatakan para rasul? Karena Bapak Ibu rasanya mungkin sudah banyak penyesat itu di dalam komunitas. Mereka udah mulai bercampur dengan jemaat Tuhan di situ. Jadi rasanya akan buang-buang waktu, buang-buang energi kalau mereka cuma mengusir orang-orang itu di tengah-tengah komunitas. Karena sebaiknya yang perlu dilakukan adalah umat perlu memiliki pemahaman iman yang benar. Mereka perlu tetap bertahan
untuk punya pemahaman iman yang benar. Supaya mereka kuat imannya, fondasinya itu kuat Bapak Ibu. Sehingga ketika ada penyesat di sekitar mereka, mereka enggak ikut arus penyesat itu. Tapi mereka tahu di mana mereka berdiri. Maka masuk ke ayat yang ke-20. Dikatakan di sana bahwa Yudas meminta mereka untuk membangun diri. Tadi di ayat 19 kita melihat bahwa Yudas menyebut para penyesat itu sebagai orang-orang yang memecah belah. Sebagai orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Nah, ketika para penyesat itu berusaha memecah belah komunitas, tapi Yudas justru mengajak jemaat Tuhan untuk bersatu. Untuk bersatu membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus. Kata membangun yang dipakai di sini memiliki arti membangun di atas fondasi atau struktur yang sudah ada. Struktur yang seperti apa atau fondasi seperti apa? Fondasi yang suci, yang sakral, yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, bahkan oleh penyesat-penyesat tadi. Dan mereka, iman yang sudah diterima oleh jemaat Tuhan dari apa yang sudah dikatakan oleh para rasul, itulah fondasinya di mana mereka berdiri. Fondasi yang teguh, fondasi yang sakral, di mana mereka bisa membangun diri. Ini seperti sebuah rumah ya Bapak Ibu. Rumah mau semewah apapun, mau barang-barang di dalamnya itu semahal apapun, kalau fondasi yang ada di bawahnya itu tidak kokoh, tidak kuat, maka rumah yang ada di atas bisa dengan mudah sekali hancur. Demikian pula dengan iman seseorang. Kalau dasarnya, fondasi yang ada di bawahnya itu tidak kokoh, tidak kuat, maka ketika terjadi penyesatan, ada hal-hal yang menyimpang yang terjadi di tengah-tengah mereka, bisa saja iman mereka goyah. Mereka ikut hanyut di dalam penyesatan itu. Dan inilah yang menjadi concern Yudas di dalam komunitas umat percaya pada waktu itu. Yang pertama membangun diri. Yang kedua adalah memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Allah. Yaitu dengan penuh pengharapan. Kalau tadi kita melihat permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka, ada penyusup, ada orang-orang yang masuk yang mengajarkan hal-hal yang salah, ada batasan yang seakan-akan dilanggar sama mereka ya Bapak Ibu. Ada pagar yang sudah dibangun oleh umat percaya waktu itu yang dilanggar dengan sengaja oleh para penyusup. Bukan hanya itu, tapi tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk menghasut orang-orang pada waktu itu juga menunjukkan kayaknya orang-orang ini sudah kelewatan batas gitu ya. Dia menghujat makhluk-makhluk surgawi, dia menyangkal Allah satu-satunya penguasa. Itu menunjukkan bahwa sepertinya pagar yang sudah dibangun itu dilanggar. Maka Yudas memakai kata memelihara. Dan ini merujuk di ayat yang pertama kalau kita lihat. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Umat yang dijaga, dipagari, dilindungi di dalam kasih Allah. Maka dari itu sebagai orang-orang yang sudah dilindungi, ayo jaga dirimu di dalam kasih Allah itu. Jangan sampai batas pagar yang sudah kamu bangun, yang sudah kamu buat itu disusupi oleh orang-orang asing, oleh para penyesat-penyesat ini. Bukan hanya sekedar menjaga diri, memelihara diri mereka, tetapi umat Tuhan juga diingatkan untuk menantikan rahmat Yesus Kristus dengan penuh pengharapan. Mereka diingatkan bahwa hidup mereka enggak cuma ada di zaman ini aja, tapi ada pengharapan yang kekal, ada kehidupan yang kekal yang perlu mereka nantikan dengan penuh pengharapan. Jadi Bapak Saudara, di tengah ancaman para penyusup, Yudas itu dengan tegas tapi juga penuh kasih, mengingatkan jemaat untuk memelihara iman dengan berpegang teguh pada kasih Allah dan menantikan rahmat Yesus Kristus dengan penuh pengharapan. Tapi Yudas enggak berhenti sampai di sini. Yudas kemudian melanjutkan bagiannya untuk mengajak umat Tuhan tidak hanya bertindak bagi diri mereka sendiri, bagi kepentingan diri mereka, tapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka, bagi komunitas yang ada di sekitar mereka. Di ayat 22 sampai 23 kalau kita melihat bersama-sama, ada satu kata yang diulang sebanyak 2 kali. Apakah kata itu Bapak Ibu? Kata itu adalah belas kasihan.
Yudas mengingatkan bahwa rahmat Allah, orang-orang jemaat Tuhan yang sudah menerima rahmat Allah, belas kasihan Allah itu tidak bisa menyimpan itu sendirian. Tapi bagikanlah, tunjukkanlah kepada orang-orang di sekitar mereka. Ada 3 jenis orang yang perlu dijangkau oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Yang pertama adalah mereka yang ragu-ragu. Ya seperti namanya, orang yang ragu-ragu itu mereka belum bisa menentukan ya, mereka mau kemana. Mungkin sudah percaya kepada Tuhan tapi diombang-ambing sama penyesatan mereka jadi ragu nih, yang benar yang mana ya? Atau mungkin mereka juga sudah mulai mempertimbangkan mau ikut kepada para penyesat itu. Maka Yudas menasihatkan kepada jemaat, tunjukkanlah belas kasihanmu kepada jemaat, kepada orang-orang yang ragu-ragu, yang mulai mempertimbangkan untuk mengikuti para penyesat itu. Kemudian yang kedua, mereka yang sudah ada di dalam api. Dan api di sini berkaitan dengan apa yang dituliskan di dalam Zakaria 3 ayat 2 Bapak Ibu. Kalau kita membaca Alkitab kita melihat di bawahnya itu ada paralelnya ya, itu di Zakaria 3 ayat 2. Waktu itu menceritakan tentang Yosua yang sudah direnggut dari api oleh Allah. Yosua yang sudah diselamatkan. Dan api ini mengacu kepada apa? Neraka, kematian kekal. Dan kata merenggut yang di sini diartikan bukan hanya sekedar mengambil, pinjem ya aku ambil dulu. Bukan kayak gitu Bapak Ibu. Tapi diambil dengan cepat, secara paksa orang-orang yang sudah ada di dalam api. Mereka mungkin kondisinya sudah jatuh di dalam penyesatan. Mereka sudah menjadi pengikut dari penyesat-penyesat ini. Tapi masih ada harapan, orang-orang ini masih bisa diselamatkan. Masih ada harapan orang-orang ini masih bisa percaya kepada Tuhan. Maka Yudas mengingatkan, mumpung masih bisa diselamatkan orang-orang ini, ayo tunjukkan belas kasihanmu kepada mereka. Renggut mereka dari api dengan cepat. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasih disertai rasa takut. Orang-orang ini adalah orang-orang yang levelnya itu sudah di atas, Bapak Ibu. Rasanya hampir sama dengan penyesat tadi. Mereka bukan hanya sekedar pengikut, bukan hanya sekedar masih ragu-ragu sama para penyesat ini, tapi mereka sudah melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang sama, melakukan perbuatan amoral, mungkin mereka juga memberontak kepada Allah, menyangkali kekuasaan Allah, dan mulai mencari keuntungan-keuntungan sendiri. Kalau tadi yang sebelumnya, orang yang ada di dalam api itu adalah orang-orang yang masih ada harapan untuk bisa diselamatkan. Tapi mungkin orang yang terakhir, jenis terakhir ini adalah orang-orang yang dalam kacamata manusia, orang yang rasanya sudah gak bisa ini diselamatkan. Sudah gak ada pengharapan orang ini bisa berbalik dari jalannya. Maka dari itu Yudas menasihatkan supaya mereka menunjukkan belas kasihan itu dengan rasa takut. Nah, rasa takut di sini adalah rasa was-was gitu ya, kewaspadaan, rasa berjaga-jaga supaya orang-orang yang mau menunjukkan kasih kepada mereka itu tidak terjerumus di dalam dosa yang sama. Mereka punya mereka berjaga-jaga supaya mereka enggak ikut-ikutan sama seperti orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan yang unik Bapak Ibu, setelah Yudas menyampaikan hal ini di bagian yang terakhir, dia mengatakan bahwa bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Saudara, pakaian di dalam satu artikel yang saya baca, pakaian itu menunjukkan sebuah identitas seseorang. Kalau orang tersebut pakai pakaian tertentu, kita bisa tahu profesinya apa, kita bisa tanpa sadar melihat ini karakternya seperti apa, orangnya seperti apa, dia dari mana asalnya, latar belakangnya seperti apa. Pakaian itu tanpa disadari menjadi alat komunikasi nonverbal. Dan di sini Yudas mengatakan bahwa bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Pakaian di sini merujuk bahwa orang-orang penyesat-penyesat itu sudah melekat dengan tindakan-tindakan dosa. Mereka sulit untuk dilepaskan, sulit untuk dipisahkan dari keberdosaan. Maka Yudas berpesan supaya mereka tetap menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini, membenci pakaiannya, membenci apa yang mereka lakukan, bukan pribadinya. Pesan Yudas ini Bapak Ibu tidak hanya berlaku bagi jemaat atau pembaca surat ini waktu itu, tapi juga bagi kita sebagai orang-orang percaya yang ada di
di masa kini. Kita melihat bahwa penyesatan di dalam dunia ini sangat marak. Hal-hal yang tipis-tipis gitu ya, beda-beda tipis ternyata bisa membawa kepada penyesatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ajaran-ajaran di masa kini banyak memelintir konsep anugerah. Mereka mengajarkan bahwa manusia itu enggak cukup diselamatkan kalau tidak melakukan perbuatan baik. Manusia itu enggak bisa diselamatkan karena kamu tidak melakukan apa-apa. Enggak cukup, kamu harus melakukan sesuatu. Maka dari itu ada orang-orang Kristen di luar sana yang mungkin masih melakukan hal ini. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Atau mungkin ada juga kelompok-kelompok di luar sana yang hanya mau mengajarkan sesuatu yang untuk menyenangkan diri mereka sendiri, yang menguntungkan diri mereka sendiri, yang hal-hal yang mungkin enggak enak didengar oleh jemaat Tuhan, yang berkaitan dengan dosa, yang berkaitan dengan penindasan atau penderitaan, yang berkaitan dengan kebinasaan, mereka enggak mau sampaikan. Tapi mereka hanya mau menyampaikan apa yang enak didengar oleh manusia. Berkat Tuhan, kesembuhan, pemulihan, keselamatan, dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa hal-hal seperti ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Orang-orang yang hidup di tengah tantangan penyesatan yang terjadi di dunia ini. Seperti yang sudah disampaikan di minggu-minggu yang sebelumnya, kita perlu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tahu mana yang benar, supaya ketika ada yang salah, kita punya kepekaan, kita punya awareness, oh ini enggak benar ini, apa yang aku baca di Alkitab enggak kayak gitu kok. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari Bapak Ibu, itu akan memperkuat, mengokohkan dasar fondasi iman kita. Sehingga ketika di dunia ini banyak penyesatan, kita enggak hanyut di dalam kesesatan itu. Tapi kita bisa bertahan di dalam iman yang suci. Namun tidak berhenti sampai di sana. Kita bukan hanya dipanggil untuk mempertahankan iman kita sendiri, tapi kita juga dipanggil untuk mempertahankan komunitas, orang-orang yang ada di samping kanan kiri Bapak Ibu. Kita juga punya tanggung jawab untuk menolong mereka, mengarahkan mereka. Mungkin orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang sedang ragu di dalam imannya. Mereka mulai merasa bahwa kayaknya aku mau ikut yang itu aja deh, yang itu lebih menyenangkan daripada yang ada di sini. Atau mungkin mereka sudah terjerumus di dalam penyesatan itu. Mereka sudah mulai mengambil langkah untuk mengikuti mereka. Atau juga lebih parah lagi, mereka benar-benar sudah ada di dalamnya dan mulai dengan giat memberitakan penyesatan-penyesatan itu kepada orang lain. Rasanya mereka sudah enggak ada pengharapan untuk diselamatkan, untuk dibawa kembali ke jalan yang benar. Mungkin di sekitar kita banyak orang-orang seperti itu, 3 jenis tadi. Dan respon kita atau kecenderungan kita sebagai manusia mungkin, iya sih, aduh kasihan ya mereka. Mereka sesat nih hidupnya, aduh mereka bahaya nih, mereka ada di dalam jalan yang salah. Tapi aku gak punya waktu untuk menolong mereka, aku gak punya banyak waktu, aku terlalu sibuk. Banyak urusanku di pekerjaanku, keluargaku. Aku gak bisa menolong mereka. Perasaan belas kasihan itu, rasa ingin menolong itu mungkin ada Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita cuma berhenti sampai di situ. Kita gak mau mengambil langkah lebih maju untuk langkah lebih konkret untuk menolong mereka, untuk mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Di sini Yudas tidak hanya mengingatkan jemaat dan juga kita, untuk sekedar punya belas kasih, tapi juga belas kasihan yang disertai dengan tindakan, disertai dengan action, langkah konkret. Dan tindakan-tindakan tersebut didasari oleh kasih, kepedulian kepada mereka. Kita orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah, menerima anugerah Allah, menerima rahmat Allah itu, dipanggil untuk melanjutkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tarik mereka sebagaimana kita sudah ditarik dari api itu Bapak Ibu. Kita yang sudah diselamatkan oleh Allah juga dipanggil untuk menolong orang-orang, komunitas di sekitar kita untuk ada di dalam
jalan yang benar. Mungkin orang-orang itu adalah keluarga kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Mungkin juga orang-orang itu adalah anggota-anggota cross kita, rekan-rekan cross kita. Yang kita melihat kayaknya mereka sudah mulai ragu di dalam iman mereka. Mulai lemah di dalam iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kita bawa mereka untuk ada di dalam jalan yang benar. Kita tuntun mereka, kita dampingi mereka untuk mengenal firman Tuhan, untuk memahami firman Tuhan itu dengan tepat. Namun kita menyadari bahwa kita nggak bisa melakukan itu seorang diri. Yang bekerja secara aktif, yang bekerja dengan luar biasa adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita ini hanya alat yang dipakai untuk memberitakan apa yang benar. Roh Kuduslah yang benar-benar bekerja di dalam kita dan juga di dalam orang-orang yang menerima Injil. Kita sebagai pembawa kebenaran, pembawa Injil itu diberi kuasa untuk punya keberanian, punya keyakinan, keteguhan untuk memberitakan yang benar. Bahkan mungkin, kalau mungkin kita belum punya keberanian tapi kita sudah punya kegelisahan, aduh kayaknya dia nih salah nih, aku kok merasa pengen bantu ya. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi Roh Kudus juga bekerja di dalam orang-orang yang kita jumpai, di mana mereka adalah orang-orang yang mungkin penuh dengan keraguan. Roh Kudus bisa meyakinkan mereka, Bapak Ibu. Mereka yang sudah ada di dalam api, Roh Kudus bisa menyelamatkan. Dan mereka yang mungkin sudah berjalan terlalu jauh di dalam kesesatan, yang rasanya buat kita mustahil kalau mereka bisa selamat, Roh Kudus pun bisa bekerja di dalam hati mereka. Maka dari itu, kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kita perlu kuasa Roh Kudus dan kita perlu bersandar pada kuasa Roh Kudus. Seperti rumus yang tadi. Kalau mungkin kesesatan itu memiliki pemahaman bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk diselamatkan, tetapi yang benar adalah kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan kok tanpa kita melakukan apapun. Maka dari itu respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah mengerjakan keselamatan itu. Dengan apa? Memelihara iman kita, berdiri di atas iman yang teguh, menjaga diri kita dari kesesatan-kesesatan yang ada, dan juga mempertahankan komunitas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada banyak hal, tantangan di luar sana yang mungkin membuat kita sendiri yang malah ragu. Tapi kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa hadir, mengingatkan kita, menolong kita untuk tetap berada di dalam jalan keselamatan itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengambil komitmen pada pagi hari ini untuk bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, sudah mendengar sekian banyak penyesatan-penyesatan terjadi, oke aku sudah tahu. Tapi kita mau melakukan sesuatu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kiranya Tuhan yang memelihara kita semua di dalam kasih-Nya dan memakai kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah segala kesesatan yang terjadi di tengah-tengah kami,